Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang Allah muliakan, segala puji milik Allah yang dengan kudrah dan iradahnya hingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan untuk menjalani kehidupan ini dengan segala cinta dan karunia-Nya. Pagi ini saya ingin berbagi sedikit kisah atau hikmah yang semalam saya dapatkan dari pitutur guru saya mengenai air kehidupan. Alkisah, ada seekor ikan hiu dan ikan paus yang tinggal di samudra yang dalam, luas, dan damai. Pada suatu ketika, ikan hiu tersebut berdiskusi dengan temannya, seekor ikan paus, mengenai air kehidupan. Si hiu berkata bahwa dia mendengar dari nelayan yang beberapa waktu lalu melintas di atas samudra tersebut, yang menceritakan tentang adanya air kehidupan. Si hiu mendengar dari obrolan para nelayan tersebut bahwa barang siapa yang sudah menemukan air kehidupan, maka dia akan berbahagia. Dari obrolan itulah kemudian si hiu penasaran dan ingin sekali mencari air kehidupan. Dia berkata kepada si paus temannya bahwa dia akan pergi berkelana untuk menemukan air kehidupan. Singkat cerita, hiu kemudian berkelana menjelajahi setiap penjuru samudra, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, setiap arah, setiap tempat, setiap palung, setiap cekungan. Si hiu teliti, si hiu datangi untuk mencari di mana letak air kehidupan itu. Lama si hiu berkelana sehingga kemudian akhirnya si hiu pulang kembali menemui sahabatnya si paus. Si paus segera menyambut kedatangan temannya tersebut dan bertanya apakah si hiu sudah menemukan apa yang ia cari, yaitu air kehidupan. Namun sayangnya si hiu menggeleng. Dia mengatakan bahwa dia dalam perjalanannya tidak menemukan air kehidupan. Dia hanya menemukan, atau si hiu bertemu dengan kapal-kapal nelayan yang indah dan megah, cahaya lampunya gemerlap, kemudian kehidupan yang seolah-olah serba mewah di atas kapal tersebut. Hiu juga menemukan karang yang penuh dengan makanan serta tumbuhan yang indah. Hiu juga bertemu dengan ikan lain yang berwarna-warni dan lain sebagainya. Tapi hiu sama sekali tidak menemukan apa yang ia cari. Si hiu tidak menemukan air kehidupan dalam perjalanannya. Kemudian si paus bertanya lagi, apa yang kau akan lakukan untuk mencari air kehidupan yang belum kau temukan? Si hiu mengatakan bahwa dia tetap bersikeras untuk mencari air kehidupan di samudra lain. Masih ada 6 samudra yang harus ia jelajahi untuk memastikan dan menemukan air kehidupan yang dia ingin temukan. Akhirnya si hiu pun berangkat lagi mengembara menjelajahi dari satu samudra ke samudra lain, dari satu palung ke palung lain, dari satu tempat ke tempat lain, sehingga setelah bertahun-tahun, setelah sekian lama, si hiu telah berhasil menjelajahi semua samudra yang ada di dunia ini. Tapi sekali lagi hiu kembali ke tempatnya berasal dan mengatakan bahwa dia tidak menemukan air kehidupan tersebut di 7 samudra yang telah ia jelajahi dengan secara detail. Hiu sebenarnya
hanya tidak menyadari bahwa dia sebenarnya sudah berada di dalam air kehidupan itu sendiri. Hiu selama ini tinggal di dalam air yang hidup dan menghidupkannya. Hanya hiu terbuai dengan ucapan para nelayan yang dia dengar secara sepintas bahwa ada air kehidupan lain yang akan membuatnya bahagia. Padahal selama ini dia sudah hidup di air kehidupan itu sendiri. Ini sebuah tamsil bagi kita bahwa sebagian kita pun, termasuk saya, masih seperti hiu yang mencari-cari air kehidupan, yang mencari-cari seperti apa dan bagaimana kita dihidupkan dan siapa yang menghidupkan. Kemudian kita membaca beribu-ribu literatur, kemudian kita berdiskusi dengan berbagai banyak orang, kemudian kita membaca kitab-kitab lain untuk menemukan di mana letak kebahagiaan itu dan siapa yang menghidupkan kita. Kemudian dalam perjalanannya kita mungkin dipertemukan dengan harta yang bertumpuk, yang kita anggap bahwa dengan harta itu kita akan bahagia. Tapi setelah kita menemukannya, ternyata harta sama sekali tidak menjamin kebahagiaan kita, apalagi menjamin kehidupan kita. Dalam perjalanannya mungkin kita juga bertemu atau dipertemukan dengan pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang kita kira bahwa itu dengan harta, pangkat, dan jabatan itu kita bisa bahagia dan bisa hidup. Tapi sekali lagi juga tidak. Kita seperti hiu tadi, kita tidak paham apa yang kita cari, kita tidak paham apa yang dimaksud dengan air kehidupan, kita tidak paham siapa yang menghidupkan kita. Karena sejatinya seperti hiu yang sudah tinggal di air yang menghidupkannya, sejatinya kita pun sudah bersama yang menghidupkan kita. Tidakkah kita menyadari bahwa kedipan mata kita adalah bukti adanya Sang Pemilik kehidupan? Kita hanya tidak menyadari bahwa gerak napas kita pun tidak akan pernah bisa berjalan tanpa adanya Sang Pemilik kehidupan. Kita tidak menyadari bahwa langkah kita, ayunan tangan kita, bahkan lintasan hati dan pikiran kita adalah geraknya, gerak yang menghidupkan kita. Jadi selama kita mencari-cari siapa yang menghidupkan kita jauh di luar diri kita, maka kita akan seperti hiu yang menjelajahi samudra, 7 samudra, dan tidak akan menemukannya. Karena sejatinya kita sudah bersama yang memiliki kita, yang menghidupkan kita, yang mencintai kita. Ini yang kita tidak sadari. Ini yang kemudian membingungkan kita, mencari-cari dalil, mencari-cari segala macam bentuk pembenaran untuk mencari siapa yang menghidupkan kita, seperti apa bentuk cintanya. Jika kita tidak dicintai olehnya, maka kita tidak akan pernah dihidupkan. Jika kita tidak dicintai olehnya, maka kita tidak akan pernah bisa bernapas. Masihkah kita kemudian tidak menemukan cinta tersebut? Masihkah kita tidak bisa menemukan siapa yang memiliki cinta tersebut? Tidakkah kita kemudian melihat siapa Sang Pemilik kehidupan itu? Betapa bodohnya kita, betapa butanya mata hati kita, bahwa selama ini kita sudah hidup bersamanya, dihidupkan olehnya. Setiap gerak dan apapun yang ada pada kita adalah geraknya, dan itulah yang maha hidup. Jadi jangan lagi seperti hiu yang mencari-cari air kehidupan jauh di berbagai samudra, karena sejatinya dia sudah tinggal di air kehidupan itu. Maka seyogyanya lah kita juga menyadari bahwa kita sudah bersama Sang Pemilik kehidupan, hanya tinggal menyadarinya. Semoga kita dimudahkan untuk memahami hal ini, karena itulah letak kebahagiaan kita ketika kita sudah menyadari bahwa kita bersamanya, bahwa dia selalu bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.